أحييكم خير تحية في العالمين خير سلام في العالمين تحية الإسلام تحية الإسلام هي السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disodori judul kiprah santri nguruki untuk negeri. Berat sekali, berat sekali. Dikasih waktu 30 menit. Saya minta maaf kalau nanti saya hanya 15 atau 20 menit. Tapi juga saya minta maaf kalau saya nanti berbicara 2 jam. Ya Pak Bu ya. Pertama, saya ini orang sejelek-jeleknya orang itu mungkin saya yang mendirikan Al-Mukmin ini, pondok pesantrennya. Minimal 4 orang itu sekelas dengan saya. Wis tua aku rek ya. Saya ini sekarang 75 tahun. Masih ganteng enggak? Ganteng, ini ngomong-ngomong, gak promosi. Yang dekat ini masih ada Al-Ustaz Kiai Haji Abu Bakar Bashir, Wong Jombang, Konsulat Jombang. Sekelas, cuma satu kelas, saya kelas biasa, beliau kelas eksperimen atau kelas yang tamatan SMP. Saya sihor, dia kibar. Tapi satu kelas masuknya, betul Pak? Ganteng saya, sorry. Alhamdulillah Pak Abu ini dari dulu dia gak pernah gemuk. Kalau gemuk perlu dicurigai ini. Kalau gemuk jangan-jangan korupsi. Jangan enggak, saya tahu betul Pak Abu ini. Saya selalu menjadi akdo. Akdo itu bahasa Arab artinya anggota. Beliau jadi rois. Jadi saya jadi anggotanya, dia jadi ketuanya, terus aja gitu, gak kapok-kapok. Ya Allah, di waktu pramuka. Jadi Pak Abu ini nyanyi bisa, nggak mengharamkan nyanyi, insya Allah, tapi nyanyian yang bener. Betul? Saya yakin Pak Abu ini sering nyanyi Indonesia tanah air hamba. Bisa beliau, kecuali dulu. Jadi saya tahu betul beliau juga mimpin pramuka, betul Pak ya? Nah ya. Dalam berdakwah persis nama pondok ini, namanya Al-Mukmin, selamanya menegakkan al-iman. Ini Bapak Kiai Haji Abu Bakar Bashir, sekelas dengan saya, cuma saya kelas biasa, beliau kelas tamatan SMP yang kelasnya sendiri. Kemudian beliau tamat duluan. Kedua, Al-Ustaz Royok Yoyo Raswadi dari Bandung. Yoyo 1B, dia 1C. Saya naik ke kelas 2C, beliau naik ke kelas 3. Loncat sama gedung gitu, tinggi. Almarhum ya Pak. Yang ketiga Ustadz Abdul Qahar Daeng Mataso, sekelas dengan saya, persis satu kelas, saya 1B, dia juga 1B. Kemudian ada lagi Ustadz Abdul Latif Abdul Latif yang kemudian mengabdi di Assalam beberapa tahun yang lalu. Ada yang belum saya sebutkan. Ya itu, kemudian disambung Ustaz Wahyudin dan ustaz-ustaz yang lain dan alumni-alumni kita yang ada di sini. Maka
Kalau saya datang ke sini, jangan marah-marah, tak kuwedaki, tak seneni, tak olok-olok, tak geblek, jangan sampai marah-marah. Paham toh? Nah, awas ini ya, rekaman-rekaman jangan diviralkan. Nanti saya pidato baik-baik dispiralkan nanti itu. No viral, no spiral, no obral. Pokoknya nggak ada yang ilmiah. Omongan saya nggak ada yang ilmiah, karena saya malu dengan Pak Kiai Abu Bakar Basir. Saya tidak enak apa-apa nih. Imanan lah ilmuwan wa khuluqan, saya di bawah Ustadz ini, tapi nggak apa-apa. Sudah beberapa abad saya nggak kesini. Boleh tenan aku ini, boleh tenan ini. Ya Allah, pimpinan-pimpinan pondok yang sebelum selain saya pada jedul ke sini, saya paling nggak pernah itu. Padahal nggak kenal ya, ya, tapi saya memang nggak promosi. Foto saya itu waktu umur anak-anak itu, waktu umur saya tahu, saya melihat foto saya itu, loh, foto saya kok seperti Afgan ya? Kok ketawa ngenyek ya? Betul. Umur saya waktu 17-18, Allah foto-foto lama itu waktu digontor, tak dulu, itu foto Afgan ya? Berarti Afgan nanti 40 tahun yang akan datang ke saya. Baik toh? Setuju? Nah, kira-kira, Mas, jangan siarkan ke Afgan, nanti bisa disomasi. Nah, nanti zaman somasi itu, api elek itu jadi somasi sekarang itu. La haula wala quwata illa billah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Sekarang ini mengapa pondok pesantren ini masih laku? Nah, mengapa pondok itu masih ada yang berminat masuk pondok? Tidak pernah tahu loh. Orang itu ada yang iri. Karena apa? Loh, Pak Kiai kok ditaati seperti begitu? Ustadz kok ditaati oleh murid? Kenapa santri-santri senior dihormati oleh yang junior? Ya Allah, kawan-kawannya bukan anak, bukan kadang, tetapi kehormatannya baik. Mereka lain madhab, lain aliran, lain apa-apa, tapi kok rukun di kamarnya masing-masing. Betul? Betul? Nah ya, iri mereka. Yang kaya, yang miskin, sama-sama makannya, betul? Anak-anak itu yang santri-santri itu yang di belakang itu, yang sana bukan santri ya, lekas itu yang nggak apa-apa itu. Saya belum tanya Pak Kiai, kalau daftar ulang berapa? Berapa? Berapa juta? 12. Bulannya berapa? Bulanannya? Berapa? 1.300.000. Saya mau tanya, nak, kamu dengar nggak? Mandalika membawa uang berapa? Nonton balapan sepeda itu berapa? Balapan yang ada di Mandalika 15 juta. Nontonnya 1 jam, 2 jam, betul? Ya ini 1 tahun 12 juta. Yang mahal yang mana? Mandalika atau mondok? Nah, kamu pilih mana? Mandalika keluarkan uang 15 juta atau mendingan di pondok? Di pondok hanya 12 juta setahun, kemudian bulanannya hanya 1 juta. Kira-kira murah mana? Pondok atau Mandalika? Tapi yang tahu, ngaku aja, kamu nunggak apa enggak? Murah masih nunggak, tapi enggak apa-apa. Nunggak, makan
sama-sama kenyangnya. Betul? Itulah pondok pesantren. Itu yang bikin orang iri. Sekarang irinya tuh bukan makan kenyangnya. Di pondok pesantren kelas 6 dengan kelas 2 makanya sama-sama kenyangnya, bukan kenyangnya yang penting. Apa? Inilah yang namanya toleransi. Jiwa inilah yang ditanamkan. Di luar, kamu bayar sedikit, saya bayar banyak, jangan makan ini. Betul? Nah, di sini yang munggah dengan yang lunas, baik makannya sama, betul? Tapi jangan munggah, koplo. Enak aja. Nah yang seperti orang masuk surga, orang yang berdosa Muslim masuk surga, betul? Orang nggak berdosa Muslim masuk surga. Tapi tunggu dulu, dianggap dulu, betul? Orang itu kalau beriman pasti punya kapling di surga, meskipun 1 kali 2 meter, meskipun banyak maksiat, betul? Kok temannya enggak betul itu? Betul? Yang penting punya iman, al-mu'min, meskipun maksiat, tapi jangan maksiat goblok. Orang yang nggak maksiat masuk surga tanpa perhitungan, biduni hisab, biwairi hisab, sama-sama surga. Nggak sama. Kamu yang nunggak, doanya juga nunggak, cerdasnya juga nunggak, naik kelasnya juga nunggak, goblok. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau kirim kepada ke pondoknya jangan nunggak. Soalnya orang kirim uang itu ke pondok itu begitu dikirim, ya Allah mudah-mudahan anak saya si Putih jadi anak yang alim soleh, naik kelas, disiplin, sejahtera, tidak sakit, mudah-mudahan nanti bisa masukkan saya ke surga. Betul? Kalau tidak dikirim, ya tidak mendoakan. Ya peduli amat, pondoknya kaya, mau nunggak 1 bulan 2 bulan, pokoknya makan. Yang nggak naik lah. Bentong. Kok diem? Takut sama orang tuanya. Ya. Tapi sorry loh, saya ini bukan titipan nih. Nanti dikiranya ini mesti dibisikin pimpinan pondok supaya jangan lupa. Enggak. Ini enggak ada di ini, enggak ada. Dalam tulisan di ini enggak ada. Saya belum pidato, belum mulai. Enggak percaya itu, enggak ada di sini. Belum masuk. Kiprah cangkring kopi untuk negeri enggak ada. Saya bicara, enggak ada di sini. La haula wala quwwata illa billah. Yang salah ini yang undang saya. Orang edan kayak aku diundangi sama undang. Ada satu hal, usikum ayaya ini baru akan 1 baris. Ini 5 halaman ini. 4 halaman. Sudah disingkat jadi 4 halaman, masih akan 1 baris. Usikum ayaya. Ada satu kata kunci di pondok pesantren yang harus ada, sedang ada, dan sampai kapan pun saja harus ada, yang namanya keteladanan. Inilah yang tipis di dunia sekarang ini. Tipis keteladanan ini, padahal keteladanan ini adalah kunci daripada kunci-kunci kepemimpinan, kunci daripada kunci-kunci manajemen, kunci daripada kunci-kunci keberhasilan seseorang di dalam mengelola orang lain dan sebagainya adalah keteladanan. Pak Kiainya menjadi teladan, Pak Kiainya mencela-mencela, mencela-mencela banget. Pak Kiainya istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid
dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un al-ayat. Jangan mengharap malaikat turun ke pondok pesantren. Jangan mengharap malaikat turun pada antum semuanya. Jangan mengharap malaikat akan bisa melindungi kita semuanya kalau tidak mengatakan Rabbunallah. Kalau tidak istaqam, baru ada tatanazzalu alaihimul malaikah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita harus beristighfar, harus bercermin, karena kita tidak menjadi teladan. Penyakit guru itu memberi contoh. Penyakit guru, penyakit pemimpin, penyakit manajer itu apa? Memberi contoh. Yang berat adalah menjadi contoh, menjadi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh, manajer harus menjadi contoh, guru harus menjadi contoh. Ada berapa persen di dunia ini yang menjadi contoh? Paham? Di mana-mana memberi contoh. Ini loh contoh yang baik gini. Ada itu begini, orang iman itu begini, orang Islam begini, orang itu begini, ini, tapi tidak menjadi contoh. Paham? Kuncinya itu memimpin harus jadi teladan, jadi guru harus jadi teladan, manajer jadi teladan, menjadi pejabat jadi teladan, wakil rakyat jadi teladan, eksekutif, yudikatif, legislatif, tip harus menjadi teladan. Paham? Saya keliling ke 5 benua, Bu, Pak. Aduh, berbicara sudah berapa menit? 5 benua sudah saya injek-injek, nggak bayar karena disuruh tugas. Saya kesana-sana, saya cari perguruan tinggi seluruh dunia, tidak ada yang namanya fakultas keadilan, tidak ada fakultas keteladanan, tidak ada fakultas kekhusyuan, tidak ada. Celakanya tidak ada fakultas perkawinan. Ini dulu di Jerman kabarnya ada universitas ada fakultasnya, fakultas teologi, ada fakultas teologi, ada prodinya. Prodi itu program studi, namanya perkawinan. Hanya beberapa bulan bubar. Kenapa? Mahasiswanya pada kawin semuanya. Akhirnya bubar fakultas perkawinan. Sama, saya tolong, kalau kamu menjadi orang baik, dirikan fakultas keadilan, berani? Jadi fakultas keteladanan, berani? Fakultas kekhusyuan, berani? Inilah makanya di pondok pesantren, tiga-tiganya ini diusahakan semuanya menjadi teladan. Mereka berusaha untuk adil, mereka berusaha untuk istiqamah, mereka berusaha untuk khusyuk. Betul. Inilah kunci orang yang bikin ini. Usikum iyaya. Iman al-mu'min, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun ila akhir ayat. Mukmin, saya pakai ini. Orang masih ragu dan diragukan, orang masih disesat-sesatkan. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dibuat orang beriman itu supaya tidak kuat imannya, supaya mereka ragu pada imannya, ragu pada Islamnya, ragu pada syariatnya, ragu pada akhlaknya. Astagfirullahaladzim. Politik tanpa iman, ekonomi tanpa iman, sosial budaya tanpa, makan tanpa iman, minum tanpa iman, berpakaian tanpa iman, nikah tanpa iman. Betul. Mungkin bunuh-bunuhan itu
Hah? Ya, harus meninggalkan ini. Kita dibuat ragu, anak-anak kita, santri-santri ini kalau tidak diselamatkan, mereka akan menjadi orang-orang mukmin yang tidak beriman, ragu dengan keislamannya. Maka anak-anakku, surat Al-Hujurat nomor Wallahu alam. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billah wa rasulihi. Tuh. Kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan tidak ragu-ragu sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad, berkorban. Kebersamaan itu sudah pengorbanan, nak. Kebersamaan itu sudah namanya pengorbanan, itu jihad. Menyikapi orang lain dengan baik itu juga jihad, betul. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Toleransi itu jihad. Ya, kita ini semuanya masing-masing kita ini radikal. Setiap orang itu radikal. 270 juta bangsa Indonesia berarti 270 juta orang radikal, egois, materialis, hedonis. Yang penting bukan itunya, tetapi meletakkan ini ya, meletakkan radikalismenya pribadi itu di tengah-tengah radikalismenya orang banyak. Paham belum? Nah, kita ini radikal, saya radikal, Pak Abu radikal, si Fulan radikal, tetapi bagaimana meletakkan radikalisme kita ini sama radikalismenya orang lain, meletakkan, menyikapi radikalismenya orang lain, ini yang namanya toleransi di sini. Bukan toleransi itu hari ini Jumat kita Jumatan, Sabtu kita ke sinagog, Ahad kita ke gereja, Senin kita ke pura. Ini namanya radikal, toleransi radikal. Salah. Kita menghargai orang lain dan kita dihargai. Kita menyikapi dengan baik, mereka menyikapi dengan baik. Betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di Indonesia, kita teriak-teriak toleransi. Harus umat Islam paling duluan toleransi menghadapi orang-orang yang tidak toleransi dan menuduh kita tidak toleransi. Fahim dong? Fahim nak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah karena inilah kita itu diirikan. Kita tidak boleh cara kita. Kita bersama berdampingan. Tiap orang lahir sendiri-sendiri. Siapa yang lahir berdua? Remuk badannya nanti. Bu, Pak, ada apa tidak orang lahir berdua, bertiga seperti ayam ras? Sendiri-sendiri. Manusia itu lahir ke dunia sendiri-sendiri dan mati sendiri-sendiri. Tidak ada, ayo mati bersama. 1, 2, dut, pet. Lahir sendiri-sendiri, mati sendiri-sendiri, tapi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Betul. Inilah yang namanya toleransi. Inilah yang namanya kemanusiaan. Inilah yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan bukan berarti memaksa sana memaksa sini, dipaksa dan sebagainya. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Anak-anak kami, anak-anak Godar mendirikan pondok-pondok di mana-mana. Di sini ada Ngeruki, di sana ada Aslam, di sana ada pondok, tidak mau menyebutkan, ada mahasiswa juga mengadakan. Untuk apa? Menanamkan ini. Semuanya pakai iman. Apa? Iman. Berangkat dari iman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka usikum wa iyaya, kita menjadi orang yang terhormat. Saya mau tanya, anak-anak, saya senang sama santri aja. Saya biasanya ngomong dengan santri. Kalau sama bapak, boleh nggak? Boleh tanya? Kalau saya masuk hotel, akan masuk hotel, hotelnya hotel kafir, hotel tidak beragama Islam. Waktu maghrib tinggal 1/4 jam, belum sholat asar.
Saya masuk ke hotel, Pak, tolong saya ini orang Muslim mau sholat asar di sini, bisa mencari tempat untuk wudhu dan sholat apa tidak? Dengar kan? Dengar Pak? Dengar? Dengar ceritanya? Pertanyaannya, anakku, pertanyaannya, saya ulangi dulu. Andai kata suatu ketika saya akan masuk hotel itu tidak hotel Islam, waktu tinggal 4 jam, Pak, saya yang orang Muslim rombongan 5 orang akan sholat asar, tidak lihat masjid, bagaimana kalau saya minta tempat untuk berwudu dan sholat asar sama pakai kosor saja, bisa apa tidak? Jelas Pak? Pertanyaannya, wah ini nggak boleh, ini radikal, wah ini salah, ini di sini bukan tempat orang Islam. Yang satunya lagi, oh monggo, mari silakan, saya kasih tempat, ini ada wudhu di sini, ada anu di sini, terus ini kiblatnya di sana. Kira-kira yang toleransi itu yang A apa yang B? Ayo, nah A apa B? Pertanyaan kedua, sikap saya minta tempat, minta sejengkal tanah untuk sholat asar yang 4 rakaat dikosong menjadi 2, padahal itu di tempat hotel kafir, hotel yang tidak Islam. Saya begini ini radikal atau biasa? Radikal apa tidak? A, radikal. B, tidak radikal. A apa B? Yang ketiga, orang yang punya hotel, orang itu paling penting di sini. Orang yang punya hotel non Muslim, kira-kira mau lihat kita, wah ini orang Islam ini sombong, pakai sholat di sini saja, sombong banget, menunjukkan Islamnya, so alim. Itu B. Wah ini bahasan ini kok kuat sekali imannya ya, orangnya kok disiplinnya hebat dia tuh. Wah, jadi dia punya jati diri, punya identitas. A apa B? Ayo, yang punya hotel itu jawabnya A apa B? Anu pertanyaan saya mabuk. Hah? Susah orang goblok semuanya susah. Pak Adlan, pidato saya mabuk. Pertanyaannya mabuk. Nah ya, jawabannya gimana tadi? Bohong bener kira-kira itu. La haula wala quwwata illa billah. Inilah orang menghargai kita karena kita menghargai diri kita. Jangan harap orang lain menghargai kita, menghormati kita kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri. Paham dong? Nah, dengarkan. Jangan harap orang lain menghargaimu, menghormatimu kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, tidak menghormati dirimu. Paham dong? Berapa menit? Berapa? Oh masih lama? Oh, ini yang kedua Adlan yang dia punya referensi. Kalau saya referensi saya itu kirologi. Kirologi itu artinya ilmu kiro. Jadi makanya nanti ada Ustaz Adlan yang Adian Zaini itu yang ahli dokter. Nah kalau saya ini dokter humoris kausa. Dokter humoris kausa. Di sana ada Profesor Himaris kausa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka usikum wa iyaya. Saya ingat
panca jiwa pondok. Kalau kita pegang panca jiwa pondok, keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari, kemandirian dan kebebasan ini diterapkan, akan dihargai orang. Kalau kita menghargai diri kita, insya Allah orang lain akan menghargai diri kita. Maka pada anak-anakku sekalian, antum semuanya jadilah orang yang bisa menghargai dirinya sehingga orang lain bisa menghargai kita. Tapi jangan sampai kita menghargai diri kita agar orang lain menghargai kita. Ya, lillah, lillah, lillah. Jadi kita berbuat disiplin, kita istiqamah, bukan supaya ditiru, tapi kita istiqamah lillah. Kalau kamu jadi orang baik, Allah akan memberikan orang-orang baik padamu. Tapi jangan kamu jadi orang baik agar orang lain baik padamu. Bayang dong, anak-anak, jadilah kamu orang yang baik karena Allah. Nanti Allah akan baik kepadamu. Jangan kamu menjadi orang baik agar orang lain baik kepadamu. Bayang dong, jangan yang nomor 2. Jadi kita berbuat baik, jadi orang baik karena Allah, bukan untuk ditiru. Kalau kau berbuat baik untuk ditiru, itu sudah tidak ikhlas. Setuju? Setuju? Subhanallah, subhanallah. Inilah kata-kata amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya Allah. Innal ladzina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin ikhlas. Nah, surat Al-Bayyinah anak-anak masih sudah hafal. Ya dah? Innal ladzina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mukhlishina lahud-din hunafa. Karena Allah, jujur karena Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka usikum wa iyaya istiqamah fi sirri wal alaniyah, fi zahir wal batin. Zaman ini yang dipikir bukan batiniyah, yang dipikir adalah batiniyah. Anak-anak tahu bahasa Arab? Tahu? Mana batnon? Apa? Nah, bapak-bapak ngerti batnon? Ngerti batinon? Zaman sekarang yang rame aliran batiniyah atau batniyah, A apa B? Ternyata alim semuanya orang ini. Memang kalau dalam pengajian orang jadi alim semua ini. Nanti sampai rumah juga batniyah dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yang sekarang di batniyah, saya ingat bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub. Mudah-mudahan hafal semuanya. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Ini sudah sakaratul maut. Ini siapa? Ya'qub. Ya'qub itu siapa? Bapaknya Bani Israel, bapaknya Yusuf. Betul nak? Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Ingat apa tidak kamu zaman Nabi Yakub akan meninggal, akan mati. Itu qala li bani di orang tua nak, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan calon bapak dan calon ibu. Karena perempuan mau jadi ibu, kenapa laki-laki santri laki akan jadi bapak? Awas, apa yang kau katakan pada anak-anak? Apa? Mata buduna min ba'di. Tolong anak-anak laki-laki ucapkan mata buduna min ba'di. Jawabannya na'budu ilahaka. Nah, jadi waktu itu ada be'at, nah. Waktu itu ada
apa namanya itu, ikrar kebulatan tekad Bani Israel kepada Yakub. Yakub itu bapaknya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ila akhir ayat. Mereka mengatakan saya mendoakan, saya beribadah seperti engkau ya Bapak. Pak ben pula beribadah kepada Bapak. Itu astagfirullah. Yang sekarang yang terjadi kita secara pribadi, keluarga, umat, masyarakat, bangsa tidak pakai mata butuh nami bati. Lihat di televisi, lihat di surat kabar, lihat di majelis masjid, lihat di sana-sana yang dibaca adalah mata puluh nami bati, mata batu nami bati, mata 10 nami bati. Betul? Yang dipikir pada anaknya, kamu nanti kalau saya mati makan apa? Pakaiannya apa? Gajinya berapa? Jadi apa? Mata pencaharian di mana? Gajinya berapa? Pensiunnya berapa? Tidak ada berapa persen yang mengatakan kamu nanti kalau saya mati mengabdi siapa? Beribadah di mana? Yang saya katakan ini bohong atau benar? Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang terjadi di dunia ini, di dunia loh ya, yang saya katakan di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Jawa Tengah, bukan di Solo. Saya mau tanya, umurnya bapak-bapak di dunia ini, waktu akan mati, sudah tua-tua, tingkat mana yang lebih banyak? A. Mata budu namin bakti atau mata puluh namin bakti? Paling banyak A apa B? Tubu ilallah, tubu ilallah. Bertobatlah wahai manusia, bertobatlah manusia. Wahai siapa saja yang ada di dunia, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, pejabat atau rakyat, diangkat atau dipecat. Tubu ilallah. Kembalilah apa? Mata buduna. Jadi guru, jadi manajer, jadi pemimpin, jadi kiai, jadi pengusaha, jadi wakil rakyat, eksekutif, yudikatif, legislatif, tip. Mata budun. Bapak-bapak, tolong ucapkan Pak, lantang apa tidak? Mata budun namin badi. Yang kiri mata budun namin badi. Hafalkan bapak-bapak. Saya tak percaya saya. Kamu ikut terserah tidak terserah. Kalau anak saya lapar, kalau anak saya miskin, saya protes Allah. Saya punya anak 7. Alhamdulillah. Anak saya 7. Kalau anak saya marah, tidak bisa makan, protes kepada Allah. Allah, Allah menyuruh saya punya istri, punya anak saya 7, kok marah? Janjinya mana? Ternyata dia tidak marah gitu. Bisa kesini dengan istri lagi. Tadi malam baru dari Solo. Seminggu ini saya bahasa Inggrisnya itu bacot terus ini. Bahasa Inggrisnya bacot ini. Di sana-sana dari Banten, Tasikmalaya, 2 pondok pesantren, ada pernikahan pidato lagi, di kuburan pidato lagi. Yang tidak mati ada di kuburan. Di kuburan ini pelanginya itu masih. Jadi di kuburan itu syiar Ramadannya tinggi. Selamat beribadah Ramadan. Saya tahu, kok besar sekali ada pamflet. Apa pamflet apa namanya itu? Spanduk gede. Selamat bulan Ramadan. Oh, saya gitu. Wah, ini di mana? Loh, kuburan. Itu kuburan itu selamat ibadah Ramadan. Jadi jenazah mengucapkan selamat Ramadan. Saking ikhlasnya itu. Atau karena penduduknya itu tidak mau sholat, tidak mau puasa, taruh situ aja.
kita ngantur ini ceritanya apa tadi? Perjalanan ini sampai saya datang ke sini, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, menyampaikan ini hanya menyampaikan mata butuh namanya Pak. Karena sekarang banyak mata puluh ya Allah. Masa depan kok di perut. Saya terus, nah tadi kalau saya tidak bisa beri makanan anak, protes ke Allah. Katanya Allah memberi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ila akhir ayat. Jadi kalau anak saya melarat, protes. Tapi alhamdulillah Allah tidak pernah bohong. Anak saya ada yang makan, minum, ya kenyang, bisa nambah lagi. Tapi kalau anak saya nakal, sirir, meninggal tidak mau sholat, berbakti pada orang tua, kalau anak saya tidak mau belajar, anak saya tidak mau ngaji, Allah yang protes kepada saya, "Son, anakmu piye?" Dengarkan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, anak-anak yang akan jadi Pak, Bu. Apa? Kalau Allah bikin kamu lapar, miskin, proteslah. Tapi kalau ke anak-anak kamu itu nakal, oh Allah protes kepadamu. Gak apa-apa. Tapi usaha, goblok. Mau menengahi, aku doa si pol-polan, lagu salawat ke 50.000 kali gak suge-suge. Udah kan caparan, gak bisa suge, memangnya pakai salawat pres lantas apa namanya itu, apa namanya, beras tuh begitu, namanya sembako, dikorupsi lagi. Wah, gak jadi, gak nyampe. Ya tidak? Kalau kamu nggak berusaha, kalau nggak mencari proses, ya nggak dapat rezeki itu. Ya apa tidak? Mencari rezeki itu sunnatullah. Orang yang mencari rezeki dapat. Jangan minta. Itu namanya pragmatisme. Pragmatisme itu asal-asalan pena-penaan, instant generation. Banyak instan saja, nggak mau kerja, maunya doa tuh habis itu kaya. Oke om, terus gini mbahmu. Nah ya, paham dong? Maksudnya kalau pengen kaya ya usaha plus berdoa. Setuju? Orang yang berdosa, orang yang berdoa tanpa usaha itu sombong. Karena dikiranya doa bikin kaya, ngaku-ngaku Allah cintai dia. Orang yang berusaha dan berdoa itu sombong. Karena apa? Nganggap usaha dia itu sudah maksimal dan Allah mau memberikan rezekinya. Dan betul, ya berusaha, ya berdoa. Boleh? Saya tutup? Cukup ya? Cukup? Anak-anak saya mau tanya, boleh tanya Pak ya? Nah, saya mau pertanyaan ini ujian untuk santri ngerukti tutur saya. Soalnya ngerukti anak bontor dan ini anak berarti cucu. Nah, dengarkan baik-baik. Kupingnya dibuka, kuping telinga. Kalau suatu waktu lampu listrik ini mati makput, terus saya berkata, Bapak-bapak, ibu-ibu, mari membaca sholawat 50.000 kali. Kalian coba baca sholawat 5.000 kali, minimal 5.000 kali. Mudah-mudahan nanti listrik ini bisa menyala. Baik dong? Nah, pertanyaannya tahu? Hah? Enggak tahu ya? Pertanyaannya, nah 1 menit, 2 menit, 3 menit, pertanyaannya, ya Allah, saya ini belum sampai 5.000. Sholawat saya baru 1.000 kali sudah menyala. Ini kan karena saya kan wali. Wali makin lurus. Nah, pertanyaan saya nak, jawab. Ini karena sholawat saya yang 1.000 kali, sholawatnya orang satu majelis ini hanya 1.000 kali.
saja atau karena tukang listriknya kerja keras? A apa B? Wah, ini orang modern ini. Orang modern. Nggak tahu. Saya kalau dalam pengajian orang alim semuanya. Orang-orang kalau punya orang yang nggak alim semuanya, jadi pintar semuanya. Biasanya kalau dimiliki pintar, nanti di rumah gobloknya. Astagfirullahaladzim. Lah masa listrik mati dibatasi kulhu ribuan kali mati loh kulhunya kulhu yang betul apa? Tukang listrik atau doa? Apa? Salah dua-duanya. Ya usaha, panggil tukang listrik, tolong ini kalau listrik mati ada apa, nanti diberikan kasihan jamaah ini supaya berdoa. Oh enggak, dia memperbaiki instalasi, betul, instalasi diperbaiki, anak-anak di sini, kurang majelis sini berdoa makbul. Jadi ya instalasinya kerja keras, doanya makbul, betul? Betul. Lah kalau instalasinya kerja keras, majelisnya ngolok-ngolok. Oh, blok instalasinya gak mau apa kok ini? Malah kamu gak nyala-nyala. Baik dong. Ya usaha ya doa. Bukan hanya doa saja, bukan hanya usaha saja. Aku ngomong gak enteng gue seperti mas. Sudah 1 jam ya. Ya berapa menit? 50 menit. Hah? 50. Saya tutup ini saja. Maaf saja bukan orang ilmunya, jadi omongan saya ilmu kirologi. Jadi tidak pakai dalil-dalil, tidak pakai aplikasi, implementasi, tidak relevan. Apalagi zaman sekarang ini kontribusi, sudah kadang-kadang tapi tidak relevan. Ya, coba dibuat buku makanya durasi yang jas membaca ini sampai ke detail dan modal madul kontribusinya itu businya rusak sampai ilmiahnya nggak bisa dimengerti. Makanya saya bicara untuk orang-orang yang agak gila sedikit. Kalau yang waras-waras itu kira-kira dengarkan saya pasang edan, saya ngundang sama edan. Aku lu kau lihat wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin yang berdamai. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Mati, ya Qawiyyu, ya Razzaq, ya Qawiyyu, ya Mati, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma aftah alaina abwabal khair wal khair. Allahumma ijma'na 'alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ijma' kalimatal haqqi 'alal muslimin. Allahumma ijma' kalimatal muslimin 'alal haqqi. Allahumma alif baina qulubil mu'minin 'alal haqqi ya Allah. Li'i'la'i kalimatika wa li'iqamati syari'atika. Li'i'la'i kalimatika wa li'iqamati syari'atika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya